家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Defense dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih di kancut, tetapi sebelum kancut, Mimin mau infoin lagi ke para tetua mengenai vote yang udah kita adain sebelumnya. Selanjutnya Mimin akan coba usahain untuk ngebahas 2 vote teratas. Selain itu Mimin juga mau ngelurusin buat para tetua yang salah paham dan mikir bahwa novel BTTH udah tamat. Mimin udah jelasin sebelumnya bahwa BTTH nggak tamat melainkan bersambung karena penulisnya belum update. Mimin akan tetap bawain BTTH jika udah ada update dari novelnya seperti sekarang. Goilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat menikmati. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar terkejut mengenai apa yang dilakukan oleh Taixu. Xiaoyan tidak menyangka bahwa selain adanya segel di kedalaman dari tubuh boneka dewa asli ini terdiri dari beberapa dewa asli. Xiaoyan merasa kulit kelapanya pada saat ini kesemutan. Hal ini membuktikan bahwa Taixu pernah menjadi salah satu penjajah dunia yang luas. Xiaoyan pun segera membuat penilaian ketika bergumam bahwa sepertinya Xiaoyan tidak dapat menguasai tubuh ini. Xiaoyan menyadari bahwa segel ini menghubungkan jiwa yang mengendalikan boneka tersebut. Selama segel ini dipatahkan, boneka dewa asli yang digabungkan ini juga akan meledak seketika. Melihat boneka dewa asli di hadapannya, Xiaoyan sangat menyayangkan karena jika Xiaoyan bisa mengambil alih tubuhnya, Xiaoyan akan bisa memiliki kekuatan yang meningkat secara signifikan. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa merubah pikirannya dan secercah cahaya pada saat ini melintas di kedalaman mata Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan bergumam bahwa karena Xiaoyan tidak bisa menguasai tubuh ini, maka Xiaoyan bisa menggunakan ini untuk memurnikannya. Xiaoyan menatap ke arah larva darah raksasa yang tubuhnya dipenuhi dengan daging. Jika Xiaoyan bisa membiarkan larva darah melahap boneka dewa asli ini, mungkin ia bisa membantu tubuh menjadi raksasa sungguhan. Tetapi jika dilihat dari tingkat kegilaan larva darah raksasa setelah berhasil dimurnikan, ia mungkin tidak akan mematuhi Xiaoyan dan pasti akan sulit dikendalikan. Hal ini hanya bisa dilakukan terkecuali jika Goyan juga memasang segel di dalam tubuhnya seperti boneka dewa asli ini. Dengan adanya segel ini, maka larva darah raksasa yang berubah menjadi raksasa sesungguhnya akan bisa dikontrol. Namun Xiaoyan mengesampingkan ide ini dan bergumam, tetapi jika Xiaoyan bisa menyerapnya, itu akan lebih berharga daripada memberikannya kepada larva darah raksasa. Sekarang tubuh Xiaoyan telah terjatuh ke bintang 3 dewa asli. Setelah bintang-bintang hancur, kekuatan fisik Xiaoyan tidak sebaik sebelumnya. Dengan begitu, maka boneka dewa asli setengah langkah ke alam kuno ini pasti akan bisa digunakan memasuk kekuatan fisik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini harus meningkatkan kekuatannya sendiri karena klon dewa asli juga telah meningkat pesat. Jika kesenjangan di antara kedua belah pihak terlalu jauh, maka hal tersebut benar-benar merupakan suatu hal yang tidak bagus. Xiaoyan pun tidak lagi ragu-ragu dan tubuh Xiaoyan segera menghilang begitu saja di dalam bahtera. Xiaoyan sepenuhnya memasuki pagoda pemurnian dan muncul di lantai 12 dengan tubuh aslinya. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan melambaikannya dan api pada saat ini segera menyelimuti boneka dewa asli. Karena Xiaoyan tidak dapat mengambil alih tubuhnya, maka Xiaoyan hanya perlu memurnikannya menjadi esensi dan darah yang dapat diserap. Api membumbung tinggi dan di dalam pagoda pemurnian, lantai 12 ini seakan telah menjadi wilayah kekuatan mutlak Xiaoyan. Xiaoyan dapat melakukan apapun yang Xiaoyan inginkan dan mengendalikan keberadaan apapun yang berada di sini. Karena hal ini juga lah pada akhirnya boneka dewa asli bisa dikendalikan oleh Xiaoyan dan dapat dimurnikan.
3 warna api yang berbeda menyelimuti boneka dewa asli, dan setelah beberapa saat, tetes pertama esensi darah dewa asli berwarna emas keluar. Xiaoyan membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan menelan setetes darah dewa asli ke perutnya. Tiba-tiba darah dan energi yang tak tertandingi meledak dari tubuh Xiaoyan. Seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus seolah-olah akan meledak kapan saja. Jin Huansen juga pada saat ini bergumam bahwa setetes darah ini benar-benar sangat murni. Selanjutnya mata Jin Huansen menunjukkan sedikit penyesalan karena ia tampaknya telah melupakan banyak informasi. Sementara itu Xiaoyan memejamkan matanya dan rambut Xiaoyan bergerak-gerak tanpa adanya angin. Tubuh Xiaoyan juga bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Sementara itu Jin Huansen pada saat ini kembali berkata bahwa setelah bintang hancur akan lebih sulit untuk mengembun menjadi bintang lagi. Tetapi jika mengembun menjadi bintang lagi itu akan memberikan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Meskipun ia sudah melupakan banyak hal, tetapi ketika ia melihatnya, ia pada saat ini bisa mengingat sebagiannya. Ia ingat bahwa ada beberapa para dewa asli yang berada di alam leluhur. Ketika tidak mampu menerobos ke dewa asli alam kuno, mereka tidak memiliki pilihan lain dan mereka akan menggunakan metode ekstrim untuk menghancurkan semua bintang yang terkondensasi dan memulainya dari awal lagi. Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Huansen. Selanjutnya Xiaoyan memastikan dengan bertanya apakah Xiaoyan bisa menerobos ke alam kuno dengan cara seperti ini. Jin Huansen pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa membangun kembali setelah menerobos alam kuno bukanlah strategi baik. Itu adalah strategi terburuk bagi mereka yang tidak dapat menerobos alam kuno. Ini adalah cara paling bodoh untuk menerobos alam kuno, tetapi meskipun begitu efeknya bagus. Jika Xiaoyan membangun kembali lagi, maka peluang untuk menerobos ke alam kuno akan sangat meningkat. Selain itu, metode kultivasi ini juga memiliki satu kelebihan lain. Ketika seseorang berhasil menerobos ke alam kuno, mereka akan dapat mengambil langkah maju lainnya dan mendekati para dewa sesungguhnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Huansen. Xiaoyan juga sedikit menoleh setelah merasa bahwa suara Jin Huansen tampak lemah. Sepertinya Jin Huansen menggunakan sisa tenaganya untuk memberikan informasi ini kepada Xiaoyan. Jika dilihat dari kondisinya, mungkin Jin Huansen akan segera menghilang. Xiaoyan pada akhirnya bergumam mengucapkan kata menghancurkan bintang dan membangunnya kembali. Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut kepada Jin Huansen. Xiaoyan pun hanya menghafal metode ini di kedalaman benaknya. Xiaoyan sekarang tahu bahwa metode menyeret bintang juga merupakan cara paling sederhana untuk memperkuat tubuh dewa asli. Jika metode ini tidak dapat menembus tubuh ke alam kuno, maka Xiaoyan dapat mempertimbangkan cara atau metode yang dikatakan oleh Jin Huansen. Xiaoyan hanya bisa membiarkan klon dewa asli menghancurkan bintang dan membangunnya kembali untuk mendapatkan peningkatan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini, setelah setetes esensi darah pertama memasuki tubuh Xiaoyan, meskipun kekuatan tubuh dan darah Xiaoyan mengembang, Xiaoyan tidak merasakan adanya tanda-tanda penerobosan. Xiaoyan merasa bahwa daging dan darahnya pada saat ini akan mencair dan ini merupakan perasaan yang sangat menyakitkan. Kekuatan dari esensi darah ini jauh lebih besar daripada tubuh Xiaoyan sendiri. Jika Xiaoyan tidak berhati-hati, maka tubuh Xiaoyan yang dikatakan sebagai wadah akan bisa meledak. Namun kultivasi memang selalu seperti ini. Xiaoyan sadar bahwa setiap terobosan harus melewati batas dan beberapa batas bahkan harus dihadapi dengan hidup dan mati. Sementara itu di sisi lain, larva darah raksasa pada saat ini tampak terlihat gelisah. Ia memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Terlebih lagi ada 3 tubuh dewa asli yang pada saat ini berada di hadapannya. Hal ini dapat dikatakan merupakan sesuatu yang mewah.
Jika semua darah dapat diserap olehnya, maka ia benar-benar akan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Larva darah raksasa pada saat ini ingin bergerak, tetapi ia masih tenggelam dalam ketakutannya. Tubuhnya yang berdaging terus-menerus menggeliat ketika ia bergumam bahwa jika ia bisa menelannya, ia akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat dan ia harus bertindak. Larva darah pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa menahan tubuhnya dan ia tampaknya benar-benar tidak bisa menahan godaan besar ini. Apa yang seolah-olah dibisikkan ke dalam telinganya pada saat ini meyakinkan nalarnya yang sudah terbatas. Pada akhirnya tubuh berdagingnya melayang ke udara dan langsung menuju ke arah 3 dewa asli termasuk Xiaoyan. Larva darah raksasa seketika muncul di atas kelapa Xiaoyan dan 2 dewa asli lainnya. Ia membuka mulutnya yang besar yang dipenuhi dengan gigi tajam. Tampak terlihat bahwa larva darah raksasa pada saat ini berencana untuk menelan semuanya dalam satu tegukan. Namun begitu Xiaoyan menggerakkan pikirannya, tubuh larva darah raksasa yang melayang di udara tiba-tiba terhenti. Pada saat yang bersamaan, di bawah balutan api Xiaoyan, tetes kedua dari esensi dan darah yang diekstraksi dari boneka dewa asli muncul. Esensi darah ini memancarkan fluktuasi ki dan darah yang begitu kuat. Selanjutnya, esensi dan darah ini perlahan melayang ke depan larva darah raksasa seolah-olah ingin dimasukkan ke dalam mulutnya. Larva darah raksasa pun mengeluarkan teriakan kegembiraan yang aneh melihat darah yang hendak memasuki mulutnya. Namun pada saat kritis, tetesan esensi dan darah ini tiba-tiba berubah arah dan langsung terbang ke klon dewa asli. Klon dewa asli membuka mulutnya dan langsung menelan esensi dan darah ini dalam satu kali tegukan. Larva darah raksasa seketika berteriak. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga. Dapat terlihat dengan jelas dari teriakannya bahwa ia benar-benar ingin bertarung sampai mokat dengan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah larva darah raksasa. Xiaoyan segera bertanya apakah ia ingin melahap darah dewa asli. Larva darah yang memiliki kecerdasan pun segera berbicara dengan bahasa manusia ketika berkata tentu saja ia menginginkannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali mengajukan pertanyaan kepada larva darah raksasa. Xiaoyan bertanya, bisakah darah dewa kuno setengah langkah ini memungkinkannya berubah menjadi raksasa sejati? Larva darah raksasa pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya ia berkata bahwa ia juga tidak tahu. Ia pada saat ini hanya ingin menelan darah dewa asli. Xiaoyan seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh larva darah raksasa. Xiaoyan ingin melihat apakah larva darah raksasa benar-benar merupakan monster yang tidak rasional. Tampaknya ia benar-benar dikendalikan oleh sifat iblisnya yang sangat kuat. Jika demikian permasalahannya, maka Xiaoyan berpikir tidak perlu bagi Xiaoyan untuk memurnikannya menjadi raksasa sejati. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Larva darah raksasa mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk, tetapi Xiaoyan mengabaikannya. Di bawah pemurnian api, boneka dewa asli terus-menerus memadat menjadi esensi dan darah. Setelah tubuh Xiaoyan menyerap tetesan pertama esensi dan darah, bintang keempat di antara alis Xiaoyan sudah samar-samar mengembun. Bagi tubuh Xiaoyan, esensi dan darah dewa asli setengah langkah menuju alam kuno ini melebihi apa yang dibutuhkan tubuh Xiaoyan. Setetes esensi dan darah ini sudah cukup untuk membentuk kembali bintang Xiaoyan yang rusak dan mengembalikannya ke 4 bintang. Namun jelas ini masih jauh dari cukup bagi Xiaoyan. Xiaoyan membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat. Esensi darah ini merupakan sesuatu yang sangat efektif bagi tubuh asli Xiaoyan. Efek ini tidak terlihat jelas ketika klon dewa asli menelannya. Hal itu menandakan bahwa klon dewa asli tampaknya benar-benar membutuhkan banyak esensi darah dan merupakan jurang tanpa dasar untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu kapan klon dewa asli Xiaoyan akan dapat menerobos ke alam kuno.
Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk benar-benar mendapat banyak manfaat dan menelan setetes esensi dan darah lagi. Darah dan energi yang kuat mengalir deras ke seluruh tubuh Xiaoyan dan kekuatan fisik Xiaoyan meningkat dengan cepat. Kecepatan penyempurnaan boneka dewa asli juga semakin cepat dan semua yang tersisa dikirim ke mulut klon dewa asli. Darah dan energi yang kuat terus-menerus meletus dari klon dewa asli. Xiaoyan bisa merasakan energi dan darahnya juga pada saat ini semakin kuat. Meskipun ia belum menembus alam kuno setengah langkah, jelas bahwa kekuatan dari klon dewa asli tumbuh dengan sangat cepat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa butuh 3 tetes untuk menerobos dari dewa asli bintang 4 ke bintang 5 sebelum Xiaoyan berhasil menerobos. Seperti apa yang dikatakan oleh Jin Huansen, proses ini merupakan proses yang akan lebih sulit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Proses pun terus berlanjut dan di tengah-tengah proses ini Xiaoyan merasa bahwa tampaknya kekuatan fisiknya lebih kuat daripada ketika Xiaoyan menjadi dewa asli bintang 5 sebelumnya. Kultivasi Xiaoyan juga tidak berhenti dan Xiaoyan merasa tubuhnya belum mencapai batas. Xiaoyan menelan 2 tetes esensi darah lagi sekaligus. Darah dan ki yang ganas terus-menerus membasahi daging dan darah di tubuh Xiaoyan. Darah yang tidak cukup kuat menghilang sebelum akhirnya digantikan menjadi daging dan tulang yang lebih kuat. Xiaoyan sudah memiliki beberapa pengalaman dalam meningkatkan klon dewa asli. Pada saat ini darah di tubuh Xiaoyan kembali berevolusi. Alasan mengapa klon dewa asli dapat meningkat begitu cepat adalah karena darah dewa asli yang dipadatkan oleh Cimi pada saat itu. Namun darah yang terkandung di dalam tubuh atau boneka dewa asli kuno setengah langkah ini tidak terlalu murni. Dengan begitu dapat dikatakan efek darah ini terhadap tubuh Xiaoyan cukup baik. Hanya saja jika digunakan ke tubuh dewa asli hal tersebut tidak terlalu signifikan. Itu juga yang pada akhirnya membuat Xiaoyan tidak membiarkan klon dewa asli menyerap sejumlah besar esensi dan darah ini. Xiaoyan menyimpannya untuk meningkatkan tubuh aslinya sebanyak mungkin. Namun Xiaoyan jelas meremehkan esensi dan darah yang terkandung dalam boneka dewa asli ini. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah mengumpulkan 5 botol penuh. Terlihat dengan mata telanjang bahwa tubuh boneka dewa asli pada saat ini layu dengan cepat. Ia seperti ramuan obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan menggunakan api. Kali ini demi menerobos tubuh dewa asli bintang 6, Xiaoyan menelan 10 tetes penuh esensi dan darah. Setelah berhasil menerobos, Xiaoyan perlahan-lahan merasakan tekanan yang datang dari kekuatan fisiknya. Tubuh Xiaoyan memberitahu bahwa Xiaoyan hampir mencapai batasnya. Namun tentu saja Xiaoyan tidak akan berhenti sampai di titik ini. Metode kultivasi Xiaoyan selalu gila dan ini bukan batasan Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya butuh waktu lebih lama bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos dewa asli bintang 7. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berkultivasi di dalam bahtera, pada saat ini suasana masih tetap terlihat gembira. Suasana tenang juga pada saat ini menyelimuti semua orang, begitu juga dengan Yang Mulia Ratu dan Ye Beijing. Yang Mulia Ratu dan Ye Beijing pada saat ini tampak sedang bermain catur. Ye Beijing tampak terlihat sangat kesal ketika bergumam bahwa ia benar-benar kembali dikalahkan. Terlebih lagi mengapa kekalahannya menjadi semakin cepat. Ia tidak bisa meneruskan hal ini dan ia tidak tahu banyak tentang permainan ini. Begitu selesai berbicara, Ye Beijing pada akhirnya seketika meninggalkan Yang Mulia Ratu. Ia bergegas menuju ke arah tim Fearless yang pada saat ini masih menyantap banyak makanan. Ye Beijing dengan penuh nafsu pada saat ini segera melahap makanan yang ada bersama dengan tim Fearless. Mulut Ye Beijing dipenuhi dengan lemak dan wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Sementara itu sang ratu menggelengkan kelapanya perlahan dan ia tampak tidak tertarik dengan hal ini. Tak lama kemudian beberapa berkas cahaya berterbangan dan saat semakin dekat, cahaya ini berubah menjadi selip batu giok di tangan sang ratu. Karakter-karakter yang tertulis di dalamnya terlihat sangat misterius sehingga sepertinya hanya sang ratu yang bisa memahaminya.
Setelah membacanya untuk beberapa saat, Yang Mulia Ratu pada akhirnya menarik nafas dan mulai berbicara. Ia bergumam bahwa keledai botak dari alam misterius surga barat ini benar-benar berani bertindak gegabah di hadapan Sensi. Penghalang dunia juga pada saat ini tampaknya telah sedikit melemah. Ini seharusnya tidak terjadi dan menurut perhitungan, semua ini jauh lebih awal dari apa yang diharapkan. Selain itu, kemunculan dari Zhang Misi sebelumnya juga sangat aneh. Mereka tidak dapat campur tangan secara langsung, dan mungkinkah Xiaoyan telah mengubah nasib dunia lain. Begitu selesai berbicara, Yang Mulia Ratu melambaikan tangannya dan sosoknya pada akhirnya seketika menghilang. Dari ekspresi Yang Mulia Ratu yang tampak rumit, terlihat bahwa meskipun ini adalah rencana yang telah direncanakan dengan matang, sepertinya ada banyak hal yang berada di luar dugaan sang ratu. Singkat cerita, adegan beralih di mana Yang Mulia Ratu pada saat ini memanggil Xiao Yueli. Begitu sampai, Xiao Yueli melangkah maju dan membungkuk memberikan penghormatan. Xiao Yueli menyapa Yang Mulia Ratu sebagaimana mestinya. Sang ratu pun menoleh menatap ke arah Xiao Yueli. Yang Mulia Ratu dengan serius bertanya apakah Xiao Yueli baru saja memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Ratu. Xiao Yueli tampak terlihat sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya mulai berbicara dengan malu. Ia menjelaskan bahwa ayah tidak mengizinkannya memanggil Yang Mulia Ratu dengan sebutan ibu angkat. Yang Mulia Ratu pun tersenyum lembut sebelum akhirnya berkata, bukankah di sini tidak ada Xiaoyan? Selain itu, bukankah Xiao Yueli ingin bertanya mengenai Raja Tianzang? Xiao Yueli sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiao Yueli sedikit mengangguk. Selain dari Xiaoyan, Xiao Yueli juga di dalam lubuk hatinya yang terdalam sangat peduli pada Raja Tianzang. Sementara itu, sang ratu pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yueli agar Xiao Yueli jangan khawatir. Anggap saja Raja Tianzang pada saat ini sedang menyendiri. Sensi akan menghadapi perang dan Raja Tianzang adalah pasukan tempur utama. Xiao Yueli memiliki ekspresi dengan ketidaksenangan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu dan mulai kembali menggerutu. Ia berkata bahwa orang tua itu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Xiao Yueli ketika ia pergi. Sang ratu pun kembali tersenyum dan menjelaskan bahwa kali ini Raja Tianzang tidak berada di Sensi. Xiao Yueli seketika terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa kemanakah Raja Tianzang pergi. Dilihat dari ekspresinya, dapat diketahui bahwa sesungguhnya Xiao Yueli sangat khawatir tentang Raja Tianzang. Sang ratu pun melambaikan tangannya dan sosoknya melemparkan selip batu giok kepada Xiao Yueli. Sang ratu berkata, ia berpikir sepertinya Xiao Yueli tidak peduli kepada Raja Tianzang. Ini adalah selip batu giok yang telah ia tinggalkan untuk Xiao Yueli. Xiao Yueli pun segera membaca kata-kata yang tertulis di dalam selip batu giok. Tulisan tersebut membuat ekspresi Xiao Yueli pada saat ini tampak serius. Raja Tianzang menuliskan bahwa ia tahu Xiao Yueli peduli kepada Raja Tianzang. Oleh karena itu, ia meninggalkan selembar giok dengan beberapa kata. Sekarang Raja Tianzang akan pergi ke dunia gunung dan laut untuk beberapa saat. Xiao Yueli tidak perlu khawatir tentang Raja Tianzang. Ia juga tidak akan mencari keindahan di luar sana. Xiao Yueli tahu bahwa tuannya tidak pernah menyukai wanita lain dan Xiao Yueli adalah satu-satunya di hatinya. Sebelum menyelesaikan membaca suratnya, Xiao Yueli segera menghancurkan selembar batu giok tersebut. Xiao Yueli lanjut bergumam bahwa orang tua tolol ini terus berbicara omong kosong yang tidak berguna. Wajah Xiao Yueli pada saat ini tampak memerah setelah ia membaca surat tersebut. Sesungguhnya Xiao Yueli ini tidak seperti Xiaoyan karena Xiao Yueli telah memulihkan sebagian ingatannya di kehidupan masa lalunya. Dengan begitu, maka ia mengetahui tentang hubungannya dengan Raja Tianzang di kehidupan sebelumnya. Xiao Yueli hanya bisa menenangkan emosinya sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yueli bertanya mengapa ia harus pergi ke dunia gunung dan lautan. Sang ratu pun berkata perlahan bahwa musuh yang dihadapi oleh Sensi sekarang bukan hanya Taixu.
Ia telah memerintahkannya untuk pergi ke dunia gunung dan lautan dan ia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Mendengar hal ini, Xiao Yueli pun langsung mengangguk dengan masih adanya kekhawatiran di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu, kekhawatiran ini telah sedikit mereda. Xiao Yueli pun segera kembali membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu sedikit menoleh dan menyipitkan matanya menyadari Xiao Yueli memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Ratu. Xiao Yueli juga menyadari lirikan dari sang ratu dan segera berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada ibu. Sang ratu pun mengangguk puas setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli tersenyum sebelum akhirnya pergi dan bergabung dalam perjamuan makan di tim Fearless. Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di lantai 12 menara pemurnian. Seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini tampak meledak. Ketika Xiaoyan menerobos dewa asli bintang 7, tubuh Xiaoyan tidak dapat menahan aliran energi dan darah yang agung. Xiaoyan tampak seperti boneka keramik yang hampir pecah dengan retakan di sekujur tubuhnya. Xiaoyan memejamkan matanya rapat-rapat dan alasan mengapa tubuh Xiaoyan tidak runtuh saat ini sepenuhnya karena Xiaoyan mengandalkan kekuatan jantung api dan jantung guntur. Xiaoyan berusaha menstabilkan tubuhnya di tengah-tengah kehancuran. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini juga benar-benar membuat tercengang. Xiaoyan tidak hanya secara paksa menekan darah dan energi di dalam tubuhnya, tetapi Xiaoyan memilih untuk meneteskan 5 tetes esensi dan darah lagi. Dewa asli berfokus pada kultivasi kekuatan fisik dan pemurnian tubuh adalah hal yang paling sederhana dan paling kasar di antara semua metode kultivasi. Tidak ada poin khusus dalam kultivasi ini dan yang dibutuhkan hanyalah menjadi gila dan tidak waras. Ini adalah metode pembentukan tubuh yang diajarkan oleh Dewa Guntur kepada Xiaoyan. Kekuatan tekad merupakan sarana yang paling penting dalam kultivasi ini. Untuk mendukung kekuatan tubuh yang kuat, maka seseorang harus memiliki kekuatan tekad yang bahkan jauh lebih kuat. 5 tetes esensi dan darah ini sekali lagi menciptakan gelombang besar di tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan tidak dapat menahannya lagi dan darah meledak menyembur keluar dari seluruh bagian tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan selama kehendak Xiaoyan tetap utuh, tubuh Xiaoyan tidak akan sepenuhnya hancur. Sementara itu di kejauhan, larva darah raksasa yang tidak dapat bergerak pada saat ini hanya bisa meraung menatap ke arah Xiaoyan. Ia berteriak bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan sungguh sia-sia. Biarkan ia melahap esensi dan darah ini dan itu akan menjadi 2 kali lebih efektif. Dengan begitu maka larva darah raksasa akan menjadi lebih kuat. Xiaoyan pada saat ini sama sekali mengabaikan apa yang diteriakan oleh larva darah raksasa. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan merasa bahwa tiba-tiba tubuh Xiaoyan meletus seperti gunung berapi. Xiaoyan pun bergumam bahwa belenggu tubuh fisik harus ditembus. Semua daging dan darah meledak dan Xiaoyan tampaknya hanya memiliki kerangka yang mengalir dengan cahaya keemasan. Tubuh yang hancur masih terhubung dan jantung Xiaoyan serta jantung iblis berdetak kencang. Rasa sakit yang Xiaoyan tanggung pada saat ini benar-benar tidak bisa terbayangkan. Xiaoyan bagai dicabik-cabik seluruh daging dan darahnya. Selanjutnya Xiaoyan kembali membangun tubuhnya setelah semuanya hancur berkeping-keping. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam berlatih selama seseorang mencapai tujuan akhir. Itu dapat dikatakan merupakan cara yang benar. Daging yang hancur pada akhirnya kembali menyelimuti tulang Xiaoyan dan pada saat berikutnya merambat naik. Daging dan darah baru pun tumbuh keluar. Daging dan darah Xiaoyan saat ini tampak mengandung cahaya keemasan yang lebih menyilaukan. Di antara alis Xiaoyan, 7 bintang juga pada saat ini tampak berkelebat. Xiaoyan juga memiliki tekad di kedalaman matanya yang mulai menghilang sebelum akhirnya Xiaoyan menghela nafas panjang. Selanjutnya Xiaoyan tersenyum dan bergumam bahwa meskipun metode pelatihan ini cukup efektif, pelatihan ini masih terasa terlalu beresiko dan Xiaoyan harus melanjutkannya lain kali.
Kekuatan fisik Xiaoyan hampir mencapai batasnya dan Xiaoyan tidak dapat menelan esensi dan darah lagi. Xiaoyan berpikir bahwa Dewa Asli Bintang 7 tampaknya adalah batas untuk tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sangat memahami hal ini, oleh karena itu jika Xiaoyan secara paksa menerobos ke Dewa Asli Bintang 8, kekuatan fisik Xiaoyan akan runtuh. Xiaoyan pun lanjut menatap ke arah boneka Dewa Asli yang terbungkus oleh api. Seiring berjalannya waktu, boneka ini telah mengering sepenuhnya dan semua darah di tubuhnya hampir terkuras habis. Boneka Dewa Asli telah kehilangan semua darah dan tenaganya, tetapi masih ada fluktuasi jiwa yang terpancar. Begitu api menghilang, tubuh boneka Dewa Asli ini tidak runtuh dan fluktuasi jiwa memancar darinya. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan benar-benar sangat pemasaran dengan pemilik boneka Dewa Asli ini. Xiaoyan menyadari bahwa jiwa yang mengendalikan boneka Dewa Asli ini bukan jiwa dari Tuan Su. Xiaoyan bertanya-tanya siapakah yang bisa menjadi tuan dari boneka asli yang begitu kuat ini.